Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Fitri Hasari Ramadhani. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komputer Unhas 2018. NIM saya H0711811305. Kita melangkah ke nomor pertama, yaitu kita menggunakan teorema Euclid untuk mencari FPB dari poin pertama dan poin kedua. Kita melangkah ke poin pertama, yaitu 11.200 dan 1.200. Jadi pada poin ini 1.200 habis membagi 11.200, di mana kita akan mencari FPB dan akan mencari X dan Y dari 11.200 X ditambah 1.200 Y. Kemudian pada kotak warna merah itu terdapat 11.200. Kita mencari sama dengan titik-titik berapa mendekati 11.200 dikali 1.200. Jadi di situ ada angka yang tebal, itu 9 kali 1.200 sama dengan 10.800 ditambah 400 itu sama dengan 11.200. Kemudian angka yang di dalam kurung 1.200 itu sama dengan 3 kali 400, yaitu 3 kali 400 itu 1.200 ditambah 0. Jadi dapat kita ketahui bahwa 400 itu adalah FPB dari 1.200 dan 11.200. Kemudian pada tabel di samping yang berwarna hitam itu terdapat sampingnya 0, 1, 2, dan 3. Dan di bawahnya K itu terdapat RK, QK, SK, dan TK, di mana R0 itu RK sama dengan 0 itu 11.200 yang paling ujung. Kemudian R1 itu 1.200 yang berada dalam kurung. Kemudian R2 itu di sampingnya tanda tambah, yaitu 400. Kemudian R3 itu 0, di bawahnya 400. Kemudian Q0 itu tidak ada, dan Q3 itu tidak ada juga, karena kita mulai dari 1. Jadi Q1 itu 9, yang tadi dikali berapa yang mendekati angka. Jadi itu Q1 itu 9. Kemudian Q2 itu di bawahnya 9, 3. Kemudian SK dan TK itu kolom pertama dan keduanya kita kasih identitas. Jadi 1001 yang kotak berwarna kuning. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan kotak warna hijau 1, -9, -3, dan 28? Itu kita menggunakan rumus di samping, yaitu SK tambah 1 sama dengan SK kurang 1 dikurang QK SK yang pada kotak warna kuning. Kemudian jika TK-nya ingin dicari, maka rumusnya yaitu TK tambah 1 sama dengan TK kurang 1 dikurang QK TK. Jadi
Jika kita ingin mencari K sama dengan 1, maka rumus yang tadi yaitu S2 SK tambah 1 S2 sama dengan S0 dikurang Q1 S1. Jadi kita masukkan S0 nya berapa, kemudian Q1 nya 9 dikali 0, jadi hasilnya itu 1. Kemudian begitu seterusnya. T2 itu TK tambah 1, K nya 1 ditambah 1 2 sama dengan T0 dikurang Q1 T1 TK QK. Jadi T0 nya sama dengan 1 pada kolom tadi, kurang 9 kali 1, jadi minus 9. Begitu seterusnya. Kemudian pada poin selanjutnya, poin 2, yaitu terdapat 3, yaitu 411.200, 4.120 dan 420. Jadi bagaimana cara mengerjakan 3? Yaitu dengan cara di bawah, yaitu 411.200, 4.120, 420 sama dengan 411.200 X ditambah 4.120Y ditambah 420Z. Jadi masing-masing ditambahkan variabel X, Y, Z. Nanti itu kita akan cari X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Kemudian langkah pertama di sini mempunyai 3 langkah. Jadi langkah pertama yaitu kita ambil 411.200 dan 4.120. Jadi 4.120 habis membagi 411.200. Kemudian kita gunakan lagi cara yang sebelumnya, yaitu berapa dikali 4.120 mendekati 411.200. Jadi 99 dikali 4.120 itu sama dengan 407.800 ditambah 800 ditambah 320 itu sama dengan 411.200. Kemudian selanjutnya kita mengambil angka pada apa tadi? Pada kolom itu 4.120. 4.120 titik-titik dikali berapa? Dikali 3.320, sisanya mendekati 4.120. Jadi kita kali 1 kali 3.320 itu 3.320 ditambah 800 sama dengan 4.120. Kemudian kembali lagi kita ambil yang dalam kolom, yaitu 3.320 sama dengan berapa dikali 800 mendekati 3.320. Jadi 4 kali 800 itu 3.200 ditambah 120, maka hasilnya 3.320.
Kemudian kita ambil lagi 800 sama dengan berapa kali 120 mendekati 800. Jadi 6 kali 120 720 ditambah 80 hasilnya 800. Kemudian selanjutnya 120 sama dengan 1 kali 80 ditambah 40 jadi 120. Kemudian 80 sama dengan 2 kali 40 ditambah 0 habis. Jadi bisa kita ketahui bahwa FPB-nya itu 40. Jadi di sini lumayan panjang juga jika kita cari SK tambah 1, SK-nya dan TK-nya. Kita masih menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumus pada kotak berwarna kuning. Jadi SK tambah 1 sama dengan SK tambah 1 dikurang K dikurang QK dikali SK. TK tambah 1 sama dengan TK kurang 1 dikurang QK dikali TK. Sekedar mengingatkan. Kemudian di sini kita mencari Q1 dan S1 menggunakan rumus yang tadi. Jadi Q1 sama dengan S2 SK tambah 1 sama dengan SK kurang 1 S0 dikurang QK Q1 S1. Kemudian 1 yang tadi S0 nya itu kita bisa lihat tadi berapa? S0 nya 1 dikurang 99 kali 0 sama dengan 1. Kemudian T2 nya juga TK tambah 1 T2 sama dengan TK kurang 1 T0 dikurang QK TK Q1 T1 sama dengan 0 dikurang 99 dikali 1 sama dengan minus 99. Kemudian K sama dengan 2. Di sini K sama dengan 2 yaitu SK tambah 1 K-nya 2 ditambah 1 3 sama dengan S1 2 kurang 1 S1 dikurang QK SK Q2 S2. Kemudian kita masukkan S1 dari tadi yang di sebelah itu 0 dikurang Q2 nya itu yang baru-baru yang kedua. Yang tadi kan yang pertama ya, sekarang yang kedua. Berarti sudah 99 habis dibagi tadi itu sekarang 1 dikali berapa tadi? 1 dikali 1 kali 3000 dari tadi ya. Jadi Q2 nya itu 1 S2 nya itu yang baru-baru kita dapat yaitu 1 yang di atas. Kemudian kita kali 1 kali 1 1 kali minus 1. Kemudian Q3 sama dengan T1 kurang Q2 T2. Kemudian sama dengan T1 sama dengan 1 dikurang 1 dikali T2 yang baru-baru kita dapat yaitu minus 99. Jadi minus 99 kali 1 minus 99. Minus kali minus positif. Jadi 99 ditambah 1 maka 100. Selanjutnya begitu seterusnya. K sama dengan 3 sama dengan S4 sama dengan S2 dikurang Q3 S3 sama dengan 1 dikurang 4 kali minus 1. Jadi minus 1 kali 4 minus 4 minus kali minus positif 4 tambah 1 5. Jadi 4T4 sama dengan T2 dikurang Q3 T3 sama dengan yang baru-baru didapat T2 nya minus 99 dikurang 4 dikali 100 yang baru-baru didapat. Jadi 4 kali 100 itu 400. 400 dikurang 400
dikurang minus 400 dikurang minus 99, hasilnya adalah minus 499. Begitu seterusnya, K4 sama dengan S5 sama dengan S3 dikurang Q4 kali S4 sama dengan minus 1 dikurang 6 kali 5 sama dengan 30 minus kali 30 di minus 30 dikurang 1 jadi minus 31. Begitu sampai seterusnya. Sehingga pada tabel bisa kita lihat di sini K0 1 sampai 7, K, RK, QK, SK, TK. Kemudian kita masukkan tadi angka yang pertama, terus yang sama dengan pertama, kemudian yang di dalam kurung, kemudian yang tanda tambah, kemudian di bawahnya di bawahnya ini tadi 800, di bawahnya 800 120, di bawahnya 120 80, di bawahnya 80 40, terus habis. Jadi 40 adalah FPB-nya. Kemudian QK-nya, Q0-nya tadi itu ndak ada sama Q7 nya karena kita mulai dari 1, jadi 99 1, ini tadi yang pengalinya 4 6 1 2. Kemudian ini adalah yang kotak kuning adalah identitas. Kemudian kita dapatkan tadi itu K sama dengan 1 itu 1 dan minus 99, K sama dengan 2 itu minus 1 dan 100, K sama dengan 3, K sama dengan 3 itu sama 5 sama minus 499, K sama dengan 4, K sama dengan 5, K sama dengan 6. Jadi kita dapat X0 nya itu yang kotak berwarna hijau 36 dan Y0 nya itu 4990. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu tadi kita sudah mencari FPB dari 400, 11.200 dan 4.120. Jadi sekarang kita ambil FPB itu 40, kita cari FPB antara 40 dan 420. Jadi di sini 40,420 sama dengan 420,40. Itu sama dengan kita cari nanti X1 dan Y1-nya. Jadi 420 X1 ditambah 40 Y1. Jadi di sini 40 habis membagi 420. Jadi 420 sama dengan berapa dikali 40 mendekati 420. Jadi 10 kali 40 jadi 400 ditambah 20 jadi 420. Jadi yang di dalam kurung 40 sama dengan 2 kali 20 jadi 40 ditambah 0. Jadi di sini FPB-nya adalah 20. Jadi di sini ada tabel K sama K 0 1 2 3, K, RK, QK, SK, TK. Kemudian kita masukkan 420 yang dalam kurung 40, di sampingnya sisanya 20, kemudian di bawahnya 0. Jadi di sini 20 adalah FPB-nya. Kemudian di sini pembaginya, pengalinya. Jadi 10 dan 2 QK-nya, QI1 dan QI2-nya. Kemudian terdapat kotak berwarna kuning. Itu adalah identitas S0 dan S1 dan T0 dan T1.
di situ adalah identitas. Kemudian yang kita ingin cari itu adalah X1 dan Y1-nya. Jadi kita menggunakan rumus yang dari tadi. Jadi rumus yang dari tadi itu masih ingat, SK tambah 1 sama dengan SK kurang 1 ditambah SK Kuika SK. Begitu pula dengan T, TK tambah 1 sama dengan TK kurang 1 ditambah Kuika TK. Jadi kita lanjut cara pengerjaannya. Jadi di sini kita akan mencari K1 dan K2 saja yang dibutuhkan. Jadi K1 sama dengan S2 sama dengan S0 dikurang Q1 S1, di mana S0-nya sama dengan 1 dikurang Q1-nya 10 dikali 0 itu 10 kali 0 0, jadi tetap 1. Jadi T2-nya itu T0 dikurang Q1 T1. Jadi T0-nya itu adalah 0 dikurang 10 kali 110 dikali minus, jadi minus 10. Jadi selanjutnya itu K2. K2 itu S3 sama dengan S1 dikurang Q2 dikali S2. Jadi sama dengan S1-nya 0, Q2-nya 2, S2-nya 1. Jadi 2 kali 1 2 dikali minus 2. Kemudian T3-nya sama. T3 sama dengan T1 dikurang 8 dikurang Q2 T2. Jadi sama dengan T1-nya 1, Q2-nya 2, T2-nya minus 10 yang baru-baru tadi. Jadi 2 kali minus 10 minus 20, minus 20 dikali minus positif, jadi 20 ditambah 1 sama dengan 21. Kemudian langkah ketiga. Di sini kita sudah mendapatkan X0-nya 36, X1-nya 1, Y0-nya 4990, Y1-nya minus 10. Jadi 411.200, 4.120, 420 sama dengan 411.200, 4.120 dipisah dengan 420. Kemudian masing-masing dari 411.200 X0, 4.120 Y0 dipisah dengan 420. Jadi masing-masing dua tersebut dimasukkan X0. Kemudian setelah itu 420-nya dikasih maju ke depan, itu 420, 411.200 X0, 4.120 Y0 itu sama dengan itu 420 X1 ditambah Y1 dikali masuk Y1-nya ke 411.200 X, ditambah 4.120 Y. Kemudian setelah dikali masuk, itu diganti angkanya, disubstitusi. Disubstitusi X0, X1, Y1, dan Y0. Kemudian setelah disubstitusi, dikalikan. Jadi tadi 411.200 itu X0 Y1. Jadi X0-nya itu 36, Y1-nya minus 10. Jadi 36 kali minus 10 minus 260. Jadi X-nya itu minus 260. Kemudian 4120 itu Y0 Y1.
Y0-nya itu 4990, Y1-nya itu minus 10 jika dikalikan minus 49.900. Jadi Y-nya itu minus 49.900. Kemudian Z-nya itu 420. 420 itu 420 X1. X1-nya itu 1. Jadi 420 dikali 1. Jadi Z-nya itu sama dengan 1. Jadi itu kembali ke persamaan 11.200 X ditambah 4.120 Y ditambah 420 Z. Jadi X, Y, Z-nya sudah kita dapatkan. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, itu mencari KPK dari 64.220 dan 1.200. Kita lanjut ke cara berikutnya. Kita gunakan cara berikut, yaitu kita cari FPB-nya terlebih dahulu seperti yang di sebelum-sebelumnya. Itu 1420 habis membagi 64.120. Kemudian 64.120 sama dengan berapa dikali 1420 mendekati 64.120. Jawabannya 45. Jadi 45 dikali 1420 sama dengan 63.900 ditambah 220, jadi 64.120. Kemudian berapa dikali 220 itu mendekati 1420. Jawabannya 6. Jadi 6 kali 220 1320 ditambah 100 menjadi 1420. Jadi kemudian kita cari lagi 100 kali berapa? 220. Jadi 2 kali 100 200 ditambah 20 220. Lalu kita cari lagi 100. Jadi 20 kali berapa? 100. Jadi 5 kali 20 itu sama dengan 100 ditambah 0. Jadi kita dapat mengetahui jika FPB-nya itu sama dengan 20. Jika kita sudah mengetahui FPB-nya, maka di samping kanannya terdapat rumus KPK. Rumus KPK itu KPK A, B sama dengan A kali B per FPB A, B. Jadi di sini kita mencari KPK dari 64.120 dan 1.420. Jadi 64.120 kita misalkan sebagai A dan 1.420 kita misalkan sebagai B. Jadi jika dikalikan maka hasilnya 91 juta 50.400. Jadi kita bagi dengan FPB-nya 20, maka hasilnya 4.552.520. Mungkin sekian. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Jadi nomor 3, kita mencari sepasang bilangan bulat X dan Y sedemikian rupa sehingga 243X ditambah 198Y sama dengan 9. Ya, jadi kita sudah mempunyai persamaan 243X ditambah 198Y sama dengan 9. Jadi 243 kita simpan di baris pertama.
Kemudian di baris kedua kita simpan 198. Kemudian kedua dan ketiga kita masukkan identitas. Selanjutnya kita ingin kasih nol key yang besar, makanya kita ubah yang besar. Jadi yang besar itu ada di baris 1. Jadi kita ingin ubah baris 1. Jadi baris 2 itu tetap. Jadi baris 1 itu ditambah minus 1 baris 2. Jadi minus 1 kali 198 itu jadi minus 198 ditambah 243 hasilnya 45. Jadi minus 1 kali 0 itu 0, 0 tambah 1 itu 1. Jadi minus 1 dikali 1 minus 1, minus 1 ditambah 0 itu minus 1. Selanjutnya pada tanda panah ke bawah kita lihat bahwa yang besar itu ada di baris 2, makanya yang kita ubah baris 2 lagi. Jadi baris 1 itu tetap, baris 2 kita ubah. Kita ubah menjadi B2 ditambah minus 4 baris 1. Jadi minus 4 kali 45 itu 180. Minus 180 ditambah 198 hasilnya 18. Kemudian selanjutnya minus 4 dikali 1 minus 4, minus 4 kali, ditambah 0 itu minus 4. Selanjutnya minus 4 dikali minus 1 itu hasilnya 4, 4 tambah 1 5. Selanjutnya kita berarah ke samping kiri, yaitu tanda panah ke kiri. Jadi yang kita ubah itu yang paling besar. Yang paling besar itu baris pertama, makanya baris pertama kita ubah lagi. Jadi baris kedua itu tetap. Jadi baris pertama ditambah minus 2 baris kedua. Jadi baris kedua dikali 18 dikali minus 2 itu minus 32. Minus 32 ditambah 45 itu hasilnya 9. Nah, terus minus 2 dikali minus 4 itu 8. 8 ditambah 1 9. Jadi minus 2 dikali 5 itu minus 10. Minus 10 ditambah minus 1 minus 11. Jadi kita lanjut ke tanda panah ke bawah, yaitu kita lihat dulu angka yang mana paling besar itu angka yang baris kedua, makanya baris kedua yang ingin kita ubah lagi. Jadi baris pertama itu tetap, jadi baris 2 kita ubah menjadi B2 ditambah minus 2 baris 1. Jadi minus 2 kali minus 2 dikali 9 itu minus 18. Minus 18 ditambah 18 itu sama dengan 0. Kemudian minus 2 dikali 9 itu minus 18. Kemudian kita tambah dengan minus 4, jadi minus 22. Kemudian minus 2 dikali minus 11 itu minus 22. Terus kita tambah dengan 5, makanya positif 27. Jadi sudah kita dapat matriks yang sudah ada 0. Makanya kita ambil yang bulatan warna hijau 9 dan minus 11 itu adalah X dan Y nya.
Jadi untuk membuktikannya ada di samping kanan, kita substitusi X dan Y ke persamaan 243X ditambah 198Y sama dengan 9. Kita buktikan bahwa hasilnya nanti itu sama dengan 9. Jadi kita kasih masuk, kita substitusi 243 dikali X dikali 9 ditambah 198 dikali Y minus 11 sama dengan 9. Jadi 243 kali 9 itu 2187. 198 dikali minus 11 itu minus 2178. Itu disama dengankan 9. Jadi 2187 dikurang minus 2178 itu sama dengan 9. Jadi terbukti bahwa persamaan itu sama dengan 9. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.